Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini adalah sudah termasuk Ashhurul Hurum, sudah termasuk bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, ada hahuna yadullu ila 12 syahran. Ha ini menunjuk pada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 3, ada 4 yang haram. Menurut hadis, minha arba'atu hurum salasatun mutawaliyah. Menurut hadis 4 berurutan, 4 bulan haram, 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa hikmah 3 bulan haram yang berurutan? Jadi kita pahami salah satu hikmahnya, 1 bulan perjalanan untuk berhaji di bulan Zulqa'dah aman. Ya, ke bulan haram itu artinya bulan mulia. Haram itu artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Ya. Orang jahiliyah saja tidak mau berperang, tidak mau menumpahkan darah. Tieman raki, tieman risi, tiyai amuna punna bulan haram. Zulhijjah, Zul artinya yang mempunyai, yang memiliki, yang berlaki. Hijjah artinya haji. Jadi bulan Zulhijjah, bulan amal lakiyah yaji. Ya, jadi ibadah haji itu terikat dengan zaman dan makan. Ya, terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Jadi tidak boleh bulan Muharram kita berhaji, bulan Syawal. Ya, itu terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Tenan aku leng kanerate ke di Gunung Bawangkarai berhaji. Ya, karena haji juga terikat dengan waktu. Malah gasing nyoba berhaji di Bawangkarai, borong ngipu anak-anak kaya jilompo. Anju benri tanah suci aji jadi. Ya. Tina mapunan na apa? Borri pudi. Ya. Jadi ini tidak tepat. Kemudian
wal Muharram. Jadi Muharram itu bulan, walaupun tahunnya sudah berbeda 5 tahunnya, tapi tetap kisah sambung. Iya, tetap kisah sambung. Berarti perjalanan 1 bulan kembali aman. Wa Rajab mudar baina Jumada wa Sya'ban. Rajah amin kale-kale antara Jumada dengan Sya'ban, yaitu Jumada Tsani dengan Sya'ban. Nah, ini pengantar kita karena ibadah kurban, Idul Kurban, Idul Hajj, ya, itu ada di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi dulu orang tua kita aja menanyakan hukum sholat Idul Adha bagi orang yang berhaji. Ya. Jadi orang berhaji itu juga sholat ya Idul Adha. Ya, memang sholat Idul Adha ya itu tetap, kecuali puasa Arafah. Puasa Arafah itu bagi orang yang tidak sedang berhaji. Ya, jadi puasa Arafah kita ini yang ada di Indonesia, ya, kita ini yang ada di Indonesia, orang yang sementara berhaji konsentrasi ibadahnya adalah wukuf. Ya, konsentrasi ibadahnya adalah wukuf. Ya, jadi kalau puasa Arafah bagi yang tidak berhaji. Kalau Idul Adha semuanya, ya, semuanya. Kemudian di awal bulan Zulhijjah ini tentu sudah ada amalan-amalan utama. Pertama, bagi yang ingin berkurban, ya, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Ya. Jadi man ra'a hilalan Zulhijjah wa arada ayyulahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Siapa yang melihat hilal atau mengetahui datangnya bulan Zulhijjah, nampak berniat untuk kurban, apalagi dia pemila bayaran, iya, jariru ki kurban, fayumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut, kumis, jenggot, bulu dada, bulu ketiak, serta bulu-bulu yang lain, ya, dan juga termasuk tidak memotong kuku, ya. Nahnya di sini tahrim menurut mazhab Hambali dan tanzih menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Hambali larangannya ini haram. Jadi pun nak taubat ki dosa, pun nak cukur ki dosa. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i larangannya ini makruh. Jadi pun nak taubat ki berkurangi pahala. Tenana sampai berdosa, tapi tidak disenangi oleh syariat, yakrahu alaih. Ya, jadi makruh. Iya. Neto ngaku tanah kak garampan itu kata melak pasar ustaz. Iya, punate kak garampan melak pasar ki bate-bate memang hingga 28 Zulqa'dah, 29 Zulqa'dah memang kan cukup. Biasanya pun nomor taluna kalian kisah se nomor setrina. Iya. Karena sallo sih dipakai. Ya, jadi biasanya pun agak lapusi tengah kiane sing bodoan ngapoding. Iya, bodoan ngapoding. Iya. Neto kamu nau katanya aja masalah dulu Ustaz. Iya jene bulu sumi kasihan janggu kah? Kata ruangan loh. Niat misalnya. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, jadi
memang yang punya jenggot dirawat baik-baik. Ya. Kumis dicukur. Ada yang mengatakan ini muakkad, ada yang mengatakan ini muabbad. Ya. Tapi bukan berarti wajib. Ya, bukan berarti wajib, tapi sunnah. Ya, sunnah. Ya. Walaupun sama-sama ada maslahatnya. Jenggot itu ada yang mengatakan lambang ketawaduan, lambang tawaddu. Makanya orang kalau istighfar janggutnya tidak purus. Astagfirullah, astagfirullah. Tadi pakai cacing itu istighfar na burusuni na putar astagfirullah, astagfirullah. Rata-rata janggutnya na purus ya, sehingga sebagian orang mengatakan jenggot itu lambang tawaddu. Tapi bukan berarti kumis tidak ada maslahatnya. Kumis itu lambang kejantanan, lambang keberanian. Makanya pun nenek taurewa bersuni antara putar. Ini riwan rendi. Ya. Baru pakai kecil taurewa na janggut na putar. Karena ini riwan rendi. Ya, jadi sama-sama ada maslahatnya. Ya. Ya mereka pandang kata muda dari manuju ini pore bersuni na pore janggut. Jadi masyiral hadirun al-kiram, jadi hendaklah kita menahan diri untuk tidak cukur ketika masuk 1 Zulhijjah. Kira ini karena masuk 1 Zulhijjah mulai maghribi. Iya. Jari pun 29 Zulhijjah sagena itu sebelum maghribi. Jadi pun lantri mebari pasake. Iya. Puna na biri mo na rapi mangaribi pada ising kira tahu. Kan iki pamupurang di puna kula na kerucukur. Karena kurubahnya kate. Iya sehingga puna tena lepai ku pengajian masyarakat karena apa hubungan kurubahnya sehingga cukur. Nah, iya. Tetapi kalau orang rajin ikut pengajian, rajin membaca buku, mesti akan oh iya, ada yang rodong. Ya, itulah. Nah, itulah sehingga ada istifham kan, hal yastawi alladzi ya'lamu walladzi la ya'lamu, alladzina la ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ini istifham al-inkari. Dia pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk memberikan penegasan. Jadi tidak seluruh itu pertanyaan untuk dijawab. Ada beberapa istifham dalam Al-Quran kan untuk memberikan penegasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu istifham, tahukah kamu orang yang ini. Apakah engkau mengetahui? Itu fungsinya untuk memberikan penegasan. Ya. Kira-kira kamu tahu enjo tahu ya punna naukana riana. Oi, apa kata ini jatolin nu? Bukan untuk dijawab. Nek jatolinku bapak je. Kasih kata nama tante. Tetapi itu untuk memberikan penegasan. Angkana ni matu-matui tolia. Nah, itu memberikan penegasan. Amalan utama di bulan Zulhijjah tadi menghindari potong kuku. Yang kedua, sejak masuk bulan Zulhijjah memperbanyak zikir, memperbanyak takbir. Zikir-zikir mutlak itu sudah diperbanyak sejak masuk bulan Zulhijjah. Ya, mempo-mempo berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ketika mufassirin menafsirkan walayadil as, maka mufassirin mengatakan 10 malam yang paling utama dalam 1 tahun adalah 10 malam akhir Ramadan, dan 10 siang yang paling utama dalam 1 tahun adalah 10 siang di awal bulan Zulhijjah. Ya,
Jadi nesemi bagian sebelumnya supaya itu diresapi dan diisi dengan sebaik-baiknya. Jadi masuk bulan Zulhijjah semakin dekat kurban, semakin banyak berzikir. Ingka kemana ton tahu pila pesiki kurban tang satu Zulhijjah pila jai dosana. Ngapa na pila jai dosana? Acini kitu janggo, na kane tasallo mina disambar lenia. Dosa mulai mina kunung parai kutu janggo korban perasaan. Iya. Ingka nyetu tau janggo cara deki. Pame kiri naik kiri PT ka. Nia lurang marahin mongolo-olo. Nah karena kamaya minna ka jalak balinna. Kala bu jangguna. Ingka cara ditau gitu janggo karena iya Pak. Memang antu kaja lagi puna kamu nelabuna jangguna. Kagas sini bali 2 juta. Nah karena iya gitu gas lamur balinna tenene janggo. Kagas sini pasambe di sinter. Apa yang terjadi? Giling larong yang jauh itu tenanya janggo. Iya. Nah ini namanya serangan balik yang berbahaya. Iya, jadi hati-hati dengan serangan balik. Ada banyak amalan utama di awal bulan Zulhijjah, tapi karena kita ini bernuansa dialog, ya saya kira pengantarnya cukup dulu ini, ya supaya waktu dialog kita ada 1, 2, kurang lebih 28 menit. Ya mungkin ada yang ingin bertanya, disilahkan. Iya, Pak Ketua di. Iya. Lebih utama menghadiri sholat Idul Adha di Masjidil Haram pagi hari ini dengan pergi melempar jumrah, malah diprioritaskan. Iya, terima kasih. Oh begitu pertanyaannya dulu ya. Oh iya, mungkin masih ada lagi yang lain, disilahkan. Siap, iya. Setelah masuk bulan Zulhijjah, sudah masuk seperti disampaikan tadi sama Pak Kiai untuk berniat jika melaksanakan kurban. Kita pada di masjid kita ini ada program cicilan kurban. Jadi pada saat mendaftar itu biasanya adalah hati saudara ingin berniat untuk melaksanakan kurban. Jadi diperbaharui lagi itu pada saat tanggal 1 Zulhijjah. Oh iya. Saya catat. Iya, mungkin masih ada lagi. Iya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan satu Zulhijjahnya bagaimana tuh? Ini ada taksiran bahwasanya ini ada persiapan. Jangan sampai satu Zulhijjahnya masih 1 hari baru muncul. Terus kedua sebelum Ramadan terakhir di Ramadan kan pada malam hari. Terus di Zulhijjah di siang hari. Kenapa itu tadi dalam puasa berapa hari? Saya catat dulu. Yang pertama ini kapan berakhir Zulhijjah ya? Zulhijjah. Oh iya, Zulhijjah kapan terakhir? Kapan awal Zulhijjah gitu ya? Yang kedua? Di Zulhijjah kan ada amalan siang pertama. Iya. Oh iya. Iya, betul. Amalan salam warahmatullahi 10 hari Zulhijjah. Iya, mungkin masih ada lagi. Tenai papropan nih. Iya.
Kalau tidak ada kita jawab dulu. Jadi mana lebih utama Idul Adha dengan melempar jamrah? Ya sesungguhnya selama tidak ada dalil yang mengatakan A lebih utama daripada B, maka kita tidak boleh menarik kesimpulan yang mana lebih utama. Paling utama kalau bisa dijam'i, dilaksanakan keduanya. Ya. Kalau tidak bisa dijam'i, maka dilakukan yang bisa dilakukan. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Ya. Niat haji sejak kita mendaftar sudah berniat, ya. Karena kita sudah berniat, upayakan jangan makin cukur itu sejak 1 Zulhijjah. Ya. Sudah bayar atau belum, yang penting sudah ada niat dan ada usaha. Kan ada orang nanti bayarnya nanti 9 Zulhijjah baru ada uangnya. Ya. Ini juga sebenarnya banyak pertanyaan tentang kurban. Apakah bisa meminjam berutang untuk kurban? Ya. Ataukah justru membayar utang diutamakan dari kurban, itu juga. Yang jelas ketika kita sudah mendaftar itu kita sudah berniat, kita sudah mendapatkan pahala, dan apabila kita lakukan maka pahala itu dilipat gandakan, itu dilipat gandakan. Kalau perbuatan dosa kita berniat belum berdosa, nanti dilakukan baru berdosa. Tapi kalau dibatalkan niatnya maka berpahala. Kalau begitu kita bagus kalau banyak berniat melakukan kebaikan, iya bagus. Ya. Awal Zulhijjah, ini akan ada ikhtilaf, ya akan ada ikhtilaf. Saya menjelaskan, tapi bapak-bapak silahkan mengikuti yang mana yang diyakini. Ya, saya jelaskan dua-duanya. Saya cari dulu maklumatnya. Ya. Jadi untuk tahun ini selain Idul Adha, selain Idul Fitri, Idul Adha juga berbeda. Ya, berbeda. Jadi ada yang 29 Zulhijjah dan ada yang istimal Zulqa'dah, dan Muhammadiyah lebarannya 28. Ya kan 28 29 ini lebaran. Ini saya cari maklumatnya ini. Ya lebaran tanggal 28 berarti Zulqa'dahnya hanya sampai 27 sebelum maghrib. Itu Zulqa'dahnya 27 Juni. Ya. Jadi saya coba download dulu ini posisinya. Yang berbeda ini hanya yang menganut adanya ikhtilaful matoli. Jadi Zulhijjah pada hari Ahad 29 Zulhijjah bertepatan 2023 ini deh. 18 Juni ya. Juni ya. Iya. Ijtima. Oh, untuk anunya Zulhijjahnya kan itu untuk 1 Zulhijjah. Iya. Kan lebarannya 10 Zulhijjah. Ya. Itu sudah terjadi ijtima.
Ijtima terjadi jam 11 lewat 39 menit 47 detik. Sesungguhnya ijtima itu baru satu kriteria, masih ada dua kriteria lain yang harus dilihat. Kecuali yang menganut aliran ijtima murni, mereka memegangi slogan ijtima'un narrain isbatun baina syahrain. Bertemunya dua benda bercahaya adalah batas 2 bulan. Ya, penetapan batas 2 bulan. Ya. Jadi ijtima sudah terjadi. Syarat yang kedua, bagi yang wujudul hilal, yang penting sebelum ghurub bulan sudah positif. Yang menganut imkanur ru'yah, ya, ketika akan ghurub bulan sudah di atas 3 derajat. Nah, di sini bedanya kriterianya. Wujudul hilal, yang penting hilal ada. Imkanur ru'yah artinya bulan ada dan sudah di ketinggian yang memungkinkan untuk dilihat. Itu maksudnya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena imkanur ru'yah sekarang 3 derajat. Sementara ketinggian bulan untuk titik tengah Indonesia ini misalnya Jogja 1 derajat 47 menit 58 detik. Iya, jadi wujudul hilal akan mengatakan besoknya, ya, besoknya sudah jatuh 1 Zulhijjah atau Senin 19 Juni sudah 1 Zulhijjah bagi yang wujudul hilal, misalnya Muhammadiyah. Bagi yang ru'yah dengan imkanur ru'yah 3 derajat memang nanti diketahui 1 hari sebelumnya. Tapi kalau sudah bisa diprediksi, kalau tidak sampai 3 derajat kan pasti istimal, pasti mencukupkan. Berarti 19 itu masih Zulqa'dah, 30 Zulqa'dah. Itu namanya istimal. Berarti yang mengikuti wujudul hilal sagena di tanggal 18 tawat cukur. Sagena di tanggal 18 sebelum maghribi. Ya, sebelum maghribi. Ya. Yang mengikuti imkanur ru'yah 3 derajat, ya, walaupun nanti 1 hari sebelumnya baru ditahu, ya, tetapi kan imkanur ru'yahnya 3 derajat, tinggi bulannya baru lebih 1 derajat, maka sudah bisa ditahu bahwa itu, diprediksi bahwa itu istimal. Berarti besoknya, ya, 19 Juni itu masih 30 Zulqa'dah. Iya, seperti itu. Kalau ada tukang cukur di sini, apa ke pengumuman mengajar pencukuran, karena bagi yang mau berkurban dapat tamat cepat cukur di sini sebelum tanggal sekian. Iya, nampak gitu di situ hadis ini nerungan. Iya, man ra'a hilalan Zulhijjah wa arada ayyudakhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Pasti dah anak tuh nih cukur, ini tuh hadis ini apa cukur? Iya, dan ini tadi, ya memang ada. Ya, karena ditanyakan sampai di mana, di situ ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan berakhir di 18 Juni, ya, karena 19 Juni sudah 1 Zulhijjah. Ada yang mengatakan batasnya sampai 19 Juni karena 1 Zulhijjahnya nanti 20. Iya, bagi Muhammadiyah 1 hari lebih awal. Ya.
Namun ada saudara kita yang menganut wihdatul matlah. Jadi yang menganut wihdatul matlah itu dia apakah ru'yatul alamiyah atau hisab alamiyah, ya. Kalau dia ru'yatul alamiyah berarti dia menganut satu ru'yah untuk seluruh bumi. Jadi matlahnya cuma satu, ya. Yang menggunakan ikhtilaful matoli menganggap negara atau wilayatul hukmi itu satu matlah tersendiri. Indonesia satu matlah tersendiri. Tapi ada berpendapat satu ru'yah untuk seluruh bumi. Jadi pun Cina menjoringan dari Saudi berarti kan tenderne aminawantum lagi. Itu ada yang berpendapat seperti itu, ya. Kalau ormas-ormas kita di Indonesia itu menganut adanya ikhtilaful matoli, ya, adanya perbedaan matlah, ya, sehingga yang digunakan ru'yah makaniyah atau mahalliyah atau hisab mahalliyah. Selanjutnya, ya, pertanyaan selanjutnya, amalan-amalan di 10 hari Zulhijjah, ya. Pertama, ambil puasa-puasa sunat yang masyru', Senin Kamisnya ambil, atau ambil puasa Daud, banyak berzikir, ya. Bahkan ada satu puasa khusus, puasa Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Nabi menjawab, diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Jadi jangan dilewatkan ini. Ia menikapan keutamaan. Ya, karena siapa lo jadi puasa ni pampuran itu saya ruang tahun. Iya. Ini kan keutamaan. Kalau perlu pengurus masjid umumkan 1 hari sebelumnya. Pengumuman. Barang siapa masyarakat Islam yang ingin diampuni dosanya selama 2 tahun, pasti nahana jamaah jai mina pengumuman mina poren deh. Kayak kena pemumpuran dosa ya ruang tahun. Iya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin diampuni dosanya selama 2 tahun, mari besok kita berpuasa Arafah, ya, berpuasa Arafah. Tapi nanti juga akan lahir diskusi, apakah puasa Arafah itu harus bersamaan wukufnya di sana, atau puasa Arafah kita di sini bersamaan dengan 9 Zulhijjahnya di sini. Nah, ini juga akan lahir diskusi kan, ya, seperti itu, ya. Tapi karena pertanyaannya tidak di situ, jangan dulu saya jelaskan, kecuali kalau yang pertanyaan sebentar. Masih ada yang belum. Termasuk amalan di 10 awal Zulhijjah, salat Idul Adha. Kan Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Iya, jadi Idul Adha, Id kembali atau terulang. Adha berkurban. Idul Adha kembali berkurban. Iya, atau terulang berkurban. Jadi sudah kita jelaskan kayaknya tata cara lebaran dulu atau belum? Tata cara salat lebaran sudah ya. Di mana doa iftitahnya sudah ya, ya, dan sebagainya, ya, tidak apa-apa. Kemudian termasuk amalan utama di 10 siang pertama adalah berkurban.
Ya, walaupun waktu berkurban itu adalah ya 4 hari menurut mazhab Syafi'i, karena 3 hari tasyrik itu selain hari lebaran menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada imam mazhab yang berpendapat 3 hari tasyrik itu sudah termasuk lebaran. Jadi ada yang mengatakan waktu menyembeli 4 hari, dan ada yang menyatakan waktu menyembeli itu atau ayyamun ma'lumat itu 3 hari. Iya. Karena ada perbedaan, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, berarti yang disepakati 3. Iya, karena ini mengatakan 4, ini mengatakan 3. Ane santujungnya 10, 11, 12 Zulhijjah disepakati boleh, karena semua pihak, ya, semua yang berpendapat menyatakan boleh. Ya, dan ya 10, 11, 12, 13. Jadi memang kalau bisa awal di hari lebaran, nah itu juga utama syiarnya. Iya. Tapi yang bisa juga jadi masalah ini, 1 sapi 7 orang. 7 orang itu ada yang sudah lebaran, ada yang belum. Ya, kalau begitu saya menganjurkan nanti hari kedua baru dipotong, supaya sudah lebaran semua. Iya, supaya sudah lebaran semua. Iya, jadi kalau ada perbedaan seperti itu, ya saya anjurkan nanti hari kedua baru dipotong, supaya semuanya sudah menganggap sudah ayyamin ma'lumat, sudah menganggap waktu pemotongan. Ya, seperti itu. Jadi misalnya ada yang lebaran 28, ada lebaran 29, baru 1 sapi yang asing curi. Maka kalau saya usulkan lebih bagus ambil hari kedua, supaya semuanya sudah aman. Ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan selanjutnya, disilahkan. Iya, disilahkan. Masih menyangkut kurban misalnya saya berkurban 1 ekor, saya lebih banyak saya simpan di rumah daripada dibagi keluar. Itu apa kita berdosa atau bagaimana? Iya. Iya. Bagaimana, langsung dijawab atau mau ditambah pertanyaannya? Oh, langsung dijawab karena waktu juga. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, apabila telah roboh fakulu minha. Jadi yang pertama bisa makan adalah orang yang berkurban. Ya, fakulu minha ini amarnya irasyidin, bukan ijabi. Orang berkurban itu dianjurkan makan daging kurbannya, bukan diwajibkan. Kenapa tidak diwajibkan? Ada orang bisa berkurban tapi tidak bisa makan daging. Iya. Berkurban adalah keutamaan, tapi karena dia kolesterol, asam urat, ya, cammo mi puding, ya, dan sebagainya, itu adalah kurang ada daging, maka bisa memudarati dirinya. Maka makannya itu adalah anjuran. Di sini sebenarnya titik pertanyaannya ini. Mazhab Syafi'i mengatakan maksimal sepertiga. Ya, bahkan jumhur ulama di situ maksimal sepertiga. Jadi pun nani kale-kale sapi ya, tentu jangan tahu sepertiganya dibanding ditujui. Tapi tetap ya yang dibagi karena 2/3. Misalnya bonenan jo sapi ya 100. Iya. Berarti kikale-kale aja sapia punna sepertiga, berarti 30 kilo untuk ikat si barlang kanre. Berarti talangan ada daging punna 30 kilo. Untuk 66 kilo, 66,6 atau 67 kilo untuk dibagi. Iya, dibagi. Iya, jadi setelah pertanyaan tah, apakah kullu jajangan yang ditahan? Jawabannya tidak boleh. Iya.
makan binatang kurban bagi orang yang berkurban hanya kurban yang bukan kurban nazar. Kalau kurban nazar yang berkurban tidak boleh makan. Ya. Kalau kurban sunnah, kurban yang normal, kita dianjurkan makan. Iya. Jadi lebih bagus berniat daripada bernazar kurban. Iya, lebih bagus berniat kurban. Iya. Iya, katanya kita kata pun. Iya. Jadi golongan yang jadi makan ini kebolehan, bukan kewajiban. Yang kedua al-qani, orang kaya boleh dikasih, bukan wajib dikasih, boleh. Kajetau tahu kalumannya nih, mampu di kurban, nampak tiap sekali kurban. Nampasan nak dia cinta nak daging kurban. Nah, maka aku letong jadi sare. Ya, ni sare tong. Nana kasih tongan kana kanu si papa yang daging kurban. Nah, kana pun akan menjelang kurban tu tahun ribu. Ya, itu mungkin hikmahnya sehingga boleh dikasih supaya nak kasih ya kena kanu si papa deh kurban tahun ribu. Iya. Yang ketiga wal mu'tar, orang yang meminta-minta, orang miskin wajib dikasih. Iya, jadi dua kebolehan, jadi tiga yang boleh. Sahibul kurban, orang kaya dihadiahkan, orang miskin diberikan. Sahibul kurban dengan orang kaya adalah kebolehan, bukan kewajiban. Orang miskin adalah kewajiban kita untuk memberikan. Iya. Orang miskin tidak ada batasnya, bila maksimal sepertiga, boleh lebih sepertiga. Iya, boleh lebih sepertiga. Iya, tentu semakin banyak orang miskin semakin utama. Waktu Isya jam 7 lewat 8 ini ya, lewat 8. Nah, berarti masih ada 3 menit. Ya, ini tentang pembagian. Teknis pembagian itu teknisnya ada beberapa, sama-sama benar sesuai kondisinya. Yang penting aturannya tadi maksimal seperti yang kita makan. Ini tuh teknisnya kemana? Langsung ini bagi 7. Jadi masingnya penyetujuan tak hanya sepertiga, nah bagi 2/3 boleh. Metodenya berkelompok di masjid. Gaya kedua misalnya di Bajeng, di Manjarling, seluruh orang berkurban itu dibagi 7 dulu, tapi tidak yang lengi bagi 7 nah. Dari 7 itu hanya sepertiganya diambilkan. Jadi tidak nak bagi ya. Iya, tidak nak bagi, hanya sepertiga. Panitia yang saring jo merenganya. Sehingga yang berkurban itu kurang lebih dapat 3 kilo, yang tidak berkurban rata 1 kilo. Iya. Ada juga teknis yang ketiga, anjay atau kurbannya tidak nisari 1/7, tapi 1/3 dari 1/7 itu. Tapi nisari amplo karcis. Karena segini repi balat terkisare ni jatah 5. Iya, jadi ini bagian ta sepertiga iya. Ini kini pun jatah 5 gas segini terkisare ni ampi balat ta. Itu teknis. Teknis itu selama tidak bertentangan dengan substansi tadi, boleh. Nyatong kata cocok pun sepertiga jenis lain. Misalnya jatuh kurbannya terus saya dijipat rasanya. Ya. Ingke niatom biasa tuh kurban pantar rasanya. Ikut tau nyeri kata, ikut tau na bagian pimpin lakna. Maka mungkin cocok sehingga pun 1/7 yang lain. Iya. Atau niatom tahun rini, ingke niatom bijana dari tempat marang iruk nasare. Iya, seperti itu. Iya. Kamu tahu ninja sakka kata, punah panitia bagi objektif. Sama-sama miskin dapat. Punah parekat terbagi ada juga kelemahannya karena subjektif. Sehingga niat tu ka masing-masing saya dan sare. Niat tu ka masing-masing ruang sare. Ada orang miskin 5 sare. Niat ton tenan sare.
Angapanan niat liman sare karena selain miskin dia baik hati. Jadi jengka masih yang liman sare. Niat orang miskin tenan sare. Ngapa tenan sare karena motonya nakana biar miskin yang penting sombong. Iya, jadi akhirnya tenan sare. Subjektif. Kalau panitia tidak subjektif. Iya, tidak subjektif. Ya, kemungkinannya. Ya. Sekarang sudah jam 7:11. Pertemuan selanjutnya bisa lebih intens tentang kurban dan juga tadi yang Pak Polisi katakan kejawab langsung Ustaz. Kung ay katong ni pakutanang yang kanya kesempatan ko minum kopi. Ya jawab na kutanang ki kesempatan ko minum kopi. Ya. Saya kira demikian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita kaji termasuk masalah-masalah seputar kurban. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.